Halo anak hebat kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Konvensi hak-hak anak. Anak, di mana anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Nah, hak-hak mereka itu terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention of the Rights of the Child pada tanggal 20 November tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Sedunia loh ya, bukan hanya dalam satu negara, tapi semua negara. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Nah, apa saja hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu hak kelangsungan hidup, di mana hak ini untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap dari kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Itulah hak kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu hak perlindungan, di mana hak ini perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal seperti rumah, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi, misalkan informasi dari sekolah, kemudian menyatakan pendapat di dalam kelas sebagai kehidupan kalian sebagai seorang anak. Nah, di sini kita sebagai seorang siswa juga mempunyai hak seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian harinya. Jadi kita memulai pendidikan untuk mandiri nih. Setelah kita sekolah, mungkin nanti kita berkuliah dan kita bekerja, sehingga kita bisa hidup mandiri nantinya. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal seperti sekolah maupun tidak formal, misalnya kita ikut homeschooling, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990
Yang dimaksud hak-hak siswa adalah hak untuk pertama, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan atau sudah ketuk palu ya. Jadi keputusannya sudah bulan. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain dengan persyaratan yang berlaku. Jadi kalian bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan dana dengan persyaratan yang berlaku. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Memperoleh penilaian dari hasil belajar. Jadi setelah kalian belajar, kalian juga berhak untuk memperoleh nilai dari hasil belajar kalian tersebut. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalnya, kalian memiliki IQ yang sangat tinggi, kemudian dalam hal belajar, tapi juga tergantung sekolahnya ya. Apabila sekolah itu memiliki kelas akselerasi atau kelas percepatan, dengan kalian bisa mengikuti program dari akselerasi itu, maka kalian dapat menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat, biasanya ada sekolah inklusi ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak-hak anak dan juga hak-hak siswa. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.